Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu Stadion Roland Garros yang ada di Paris? Ternyata stadion tersebut diambil dari nama salah satu pahlawan Perang Dunia Pertama loh. Kok bisa? Memangnya beliau seberpengaruh apa sih dalam Perang Dunia Pertama? Sampai-sampai namanya diabadikan dalam sebuah stadion besar di dunia tenis. Penasaran? Yuk tonton sampai akhir. Eugene Adrian Roland James Garros atau biasanya dipanggil Garros. Beliau lahir di Saint-Denis, Prancis pada 6 Oktober 1888. Ia adalah seorang atlet kelas dunia, pengacara, penjual mobil sport, pilot pesawat tempur Prancis, dan pembalap pertunjukan udara. Tidak diketahui di mana dia sekolah dasar dan sekolah menengah pertamanya, tetapi seperti yang dimuat dalam laman Wikipedia, dia sekolah di Lycée Janson de Sailly atau setara dengan SMA. Lycée Janson de Sailly adalah sekolah terbesar di Paris dan salah satu sekolah paling bergengsi di Eropa. Pada tahun akademik 2014-2015, Lycée Janson de Sailly memiliki 3.290 siswa dan 624 profesional dengan 30 kelas. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikan ke Collège Stanislas atau kalau di Indonesia disebutnya STAN. Collège Stanislas adalah sekolah Katolik swasta yang sangat selektif di Paris, terletak di arrondissement ke-6. Collège Stanislas memiliki kelas preparasyon, yaitu kelas untuk mempersiapkan siswanya masuk ke Grade École Elite seperti École Polytechnique, Centrale Supérieure des Business School, ESCP Business School, dan EJC Paris. Collège Stanislas merupakan sekolah terbesar swasta di Prancis. Stanislas juga dianggap sebagai salah satu sekolah Prancis paling bergengsi dan elit. Setelah lulus dari Collège Stanislas, beliau melanjutkan pendidikannya lagi ke EJC Paris. Pada usia 12 tahun, dia terkena pneumonia. Pneumonia merupakan penyakit infeksi paru-paru yang dapat disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur. Kemudian dikirim ke Cannes untuk pengobatan. Dia mulai bersepeda untuk memulihkan kesehatannya dan kemudian memenangkan kejuaraan antar sekolah dalam olahraga tersebut. Selain bermain sepeda, dia juga gemar bermain sepak bola, rugby, dan tenis. Ketika liburan musim panas pada tahun 1909, Garros mengunjungi rumah paman dari temannya di Sapicourt dekat Reims. Pada acara musim panas inilah ia menyaksikan Great Semaine d'Aviation de la Symphonie yang berlangsung pada tanggal 22 hingga 29 Agustus 1909. Great Semaine d'Aviation de la Symphonie adalah pertemuan penerbangan selama 8 hari yang diadakan di dekat Reims, Prancis. Acara ini dinamai demikian karena disponsori oleh para petani sambani lokal terkemuka. Acara ini dirayakan sebagai acara penerbangan publik internasional pertama. Awalnya, cita-cita Garros adalah menjadi seorang pianis konser. Namun, saat melihat pertunjukan udara di Reims ini, membuat cita-cita Garros berubah menjadi pilot penerbang pesawat. Garros meninggalkan kelas studi musik klasiknya. Ia memutuskan untuk berkarir di bidang penerbangan pada tahun 1909. Dia segera membeli pesawat terbang bernama Monoplane de Maison atau biasanya disebut capung dan belajar menerbangkannya sendiri. Monoplane de Maison adalah sebuah pesawat yang terbang dengan baik hanya jika memiliki pilot bertubuh kecil dan ringan. Usaha Garros membuahkan hasil. Ia memperoleh lisensi AOCL nomor 147 pada bulan Juli 1910. Pada tahun 1911, Garros lulus dan menerbangkan Monoplane Blériot 9
dan kemudian mengikuti sejumlah perlombaan Eropa dengan jenis pesawat ini, termasuk perlombaan udara Paris-Madrid tahun 1911 dan Circuit of Europa, di mana ia menjadi juara kedua. Ketika berusia 21 tahun, Gerhardt memulai usaha penjualan mobil di dekat Arc de Triomphe di Paris. Ia adalah teman Ettore Bugatti. Ettore Arco Isidore Bugatti adalah seorang pembuat mobil balap dan mobil mewah yang mendirikan pabrik di Molsheim, Alsace pada tahun 1909. Pada tahun 1913, Roland Garros menjadi pemilik pertama Garros Bugatti Type 18. Sebelum perang, Garros telah dikenal sebagai penerbang terkemuka. Ia berpartisipasi dalam parade Hari Bastille pada 14 Juli yang diadakan setiap tahunnya untuk memperingati Hari Bastille yang terjadi pada 14 Juli 1789. Ia juga mengikuti sejumlah perlombaan udara di Eropa dan mencetak 2 rekor tertinggi. Yang pertama, pada ketinggian 3.950 meter atau 12.960 kaki pada 4 September 1911. Yang kedua, pada ketinggian 5.610 meter atau 18.410 kaki pada 6 September 1912. Pada tahun 1912, Roland Garros memenangkan perlombaan terbang Circuit d'Angers yang penting. Circuit d'Angers diadakan pada 16 sampai 17 Juni 1912. Roland Garros menggunakan pesawat udara bersayap sepasang Vietnam 50 CH di dalam kanvas dan bambu. Pada tanggal 16-nya, pukul 7 pagi waktu keberangkatan, cuacanya buruk bagi penerbangan. Hujan dan angin terjadi di sirkuit d'Angers. Panitia penyelenggara awalnya ragu-ragu untuk melanjutkan perlombaan. Tanahnya sangat berlumpur, sehingga mesin tidak dapat bekerja, tenggelam hingga poros. Kemudian mereka mengambil keputusan, perlombaan akan tetap dilanjutkan, tetapi waktunya diundur. Diberikan sekitar pukul 8.50. Hanya 7 orang yang dapat lepas landas dari landasan pacu. Pukul 9:06, orang pertama yang berangkat adalah Roland Garros. Hanya 4 pilot yang menyelesaikan putaran pertama saat cuaca buruk, yaitu Garros, Hamel, Aspen, dan Brandejak. Pada putaran kedua, hanya Garros dan Brandejak yang sampai pada finish. Garros mulai lagi pada pukul 15.45 untuk menyelesaikan putaran ketiga sekaligus putaran terakhir. Performa Garros sungguh luar biasa. Dia membutuhkan waktu 7 jam 56 menit untuk menyelesaikan 3 putaran di sirkuit pada 16 Juni ini. Dengan mesin start pada mesin 50 HP. Pada 17 Juni 1912, Garros melanjutkan babak keduanya. Garros menyelesaikan babak kedua dalam waktu 14 jam 40 menit tanpa kerusakan mesin sedikit pun. Garros berhasil mengantongi Grand Prix Iron Coupe de France dengan hadiah 50.000 francs. Yang kedua, Grand Prix Pides dengan hadiah 20.000 francs dan Prix d'Angers 5.000 francs dengan total 75.000 francs selama 2 hari. Pada tahun 1913, ia kembali beralih ke monoplane Oran Saulnier yang lebih cepat. Pada tanggal 23 September 1913, ia terbang dari Fréjus di selatan Prancis ke Bizerte di Tunisia, sekitar 80 km, dan menjadi orang pertama yang terbang melintasi Laut Mediterania. Penerbangan dimulai pada pukul
5:47 pagi dan berlangsung selama hampir 8 jam. Selama waktu itu, Geras menyelesaikan 2 kerusakan mesin. Laut Tengah atau disebut Laut Mediterania yang dalam bahasa Latin disebut Mare Mediterraneum dan pada zaman Romawi kuno disebut Mare Internum adalah laut antar benua yang terletak antara selatan Eropa, utara Afrika, dan barat Asia yang dikelilingi oleh 22 negara yang mencakup wilayah seluas 2,5 juta kilometer persegi. Pada bulan Agustus 1914, Perang Dunia Pertama meletus. Roland Garros yang kebetulan berada di Jerman untuk memberikan penerbangan pameran dan mengajarkan penerbangan militer. Karena Jerman saat itu sedang berperang dengan Prancis, Garros yang merupakan musuh kemungkinan besar akan ditangkap. Garros memanjat keluar jendela kamar mandi di tengah malam dan berjalan ke lapangan pameran tempat pesawatnya. Setelah menyimpan beberapa kaleng bensin di dalamnya, dia lepas landas dalam kegelapan dan terbang pulang kembali ke Prancis. Ia berhasil melakukan pelarian udara yang dramatis malam itu juga, tanpa terdeteksi oleh awak darat Jerman. Hampir tidak ada yang terbang dalam kegelapan saat itu. Ia kembali ke Prancis dan segera bergabung dengan tentara Prancis sebagai penerbang. Beberapa saat kemudian, ia dikirim untuk bertugas di Angkatan Udara Prancis, l'Aviation Militaire. Ia menjadi pilot perintai dengan skuadron Escadrille 26 MS. 26 MS mengikuti sistem penunjukan skuadron Prancis MS yang merupakan singkatan dari Morane Solner. Jenis pesawat yang diterbangkan grup Escadrille 26 adalah tipe L, monoplan satu kursi yang ditenagai oleh Blériot berkekuatan 80 tenaga kuda. Pada tahap awal perang udara di Perang Dunia Pertama, pesawat militer tidak memiliki pertahanan. Pilot hanya membawa senjata genggam sederhana. Bukan tugas yang mudah bagi seorang pilot untuk menembakkan pistol ke pesawat musuh saat mengudara. Bahkan, lebih sulit lagi untuk mengisi ulang. Senjata tidak dapat dipasang di hidung pesawat karena ada bahaya peluru dapat mengenai baling-baling. Sebagai pilot pengintai dengan Escadrille 26 MS, Garros telah melakukan beberapa upaya untuk menembak jatuh pesawat Jerman. Berkali-kali Garros terbang di belakang musuh yang tidak memiliki senjata. Namun, upaya ini tidak berhasil karena kesulitan dalam menembak jatuh pesawat dengan senjata genggam. Ide Garros muncul. Kalau mesin senjata ditembakkan langsung melalui baling-baling yang berputar, sebagian besar peluru akan meleset, tetapi tidak semuanya, dan baling-baling akhirnya akan tertembak. Dapatkah itu diperkuat dengan cara tertentu untuk menahan peluru-peluru kembali ke arah pilot? Ia kemudian mengunjungi pabrik Morane Solner pada bulan November atau Desember 1914 untuk membahas masalah ini. Raymond Solnier telah mulai bekerja pada sebuah sinkronisasi yang mengatur waktu tembakan senjata dengan posisi baling-baling sebelum Perang Dunia Pertama, dan telah mengambil paten untuk mekanisme yang bisa bekerja pada 14 April 1914. Namun, keadaan di luar kendalinya menyebabkan mekanisme itu diuji dengan senapan mesin portable Hotchkiss 09-13 yang terbukti tidak cocok karena laju tembakan yang tidak konsisten. Sebagai solusinya, Garros dengan bantuan mekaniknya, Gilles yang mengembangkan irisan pelindung. Mereka membuat 2 pelat baja segitiga yang dipasang pada permukaan belakang baling-baling.
Setiap pelat akan melindungi kayu rapuh di bawahnya dari benturan peluru. Permukaan pelat tersebut memiliki alur logam yang dirancang untuk menangkap peluru dan melemparnya keluar, alih-alih membiarkannya memantul kembali ke pilot. Pelindung mini tersebut dipasang di tepi setiap baling-baling dengan tali baja untuk menangkis peluru tanpa membahayakan. Seluruh rakitan harus diseimbangkan dengan hati-hati untuk mencegah gaya rotasi yang hebat. Raymond Solna menghitung hanya 5-10% dari keluaran timah panas senjata yang akan mengenai baling-baling. Dengan instalasi yang dapat berfungsi ini, kemudian dipasang pada monoplan Moran Solna G milik Geras. Dalam pengujian darat, ide Geras pada dasarnya berhasil. Baling-baling tetap utuh. Pada tanggal 1 April 1915, Geras menembak jatuh sebuah pesawat pengintai Albatros Jerman yang tidak bersenjata. Itu adalah penembakan jatuh pesawat pertama yang dilakukan oleh pesawat tempur yang menembak jatuh baling-baling. Selama 2 minggu berikutnya, ia berhasil menembak jatuh 2 pesawat Jerman lainnya. Orang hanya bisa heran saat semburan tembakan senapan mesin muncul dari balik lengkungan baling-baling pesawat milik Geras dan menghantam Albatros itu, menghancurkan pesawat dan menewaskan pilotnya. Awak Jerman ketakutan dengan prospek menghadapi senjata baru ini dan mulai melarikan diri saat melihat ada pesawat Prancis. Geras dipuji di semua surat kabar. Jatuhnya 3 pesawat observasi dalam waktu kurang dari 3 minggu menarik perhatian otoritas komando Prancis. Ia menerima pujian dari Jenderal Foch, wakil komandan Angkatan Darat Prancis. Aero Corps of America menganugerahinya medali untuk penemuan ini 3 tahun kemudian. Dan saat ini, perangkat asli Geras dan Hugh selamat dari Perang Dunia Pertama secara utuh dan dipajang di Jerman. Pada 18 April 1915, di belakang garis musuh, di ketinggian rendah, mencari kemenangan keempatnya. Saluran bahan bakar Moran Solna miliknya tersumbat, yang menyebabkan masalah pada mesin, sehingga membuat mesin pesawatnya mati. Namun, sebagian besar wartawan Jerman mengatakan dia ditembak jatuh oleh pasukan darat Jerman, dan peluru memutus tabung tembaga lunak milik Geras. Dalam kedua kasus, Geras membuat korek api untuk situasi ini. Dia harus membakar pesawat mereka untuk mencegah pesawat dengan senjata itu jatuh ke tangan musuh. Penghancuran seharusnya mudah dilakukan dengan struktur kayu kering yang ditutupi dengan kain yang sangat mudah terbakar. Geras membakar tipe L-nya, tetapi api tidak cukup cepat terbakar. Tentara infanteri Jerman segera berlari dan menangkap Geras dengan todongan senjata dan segera memadamkan api. Cuaca musim semi yang dingin dan basah mungkin membasahi kain pesawat, mencegah api unggun cepat. Baling-baling dan senjata lapis baja selamat. Pasukan darat tidak tahu apa arti perangkat aneh itu bagi upaya perang. Tetapi mereka merasakan bahwa perangkat keras itu penting. Senjata dan baling-baling yang utuh segera dilarikan ke pabrik pesawat kerajaan Belanda yang didirikan oleh penerbang Belanda Anthony Fokker, yang terkenal selama Perang Dunia Pertama karena pesawat tempurnya. Baling-baling Geras dengan plat deflektornya setelah dilepaskan dari pesawatnya diperiksa secara seksama oleh Anthony Fokker. Setelah mengetahui serangkaian pembunuhan Geras dan melihat baling-baling lapis baja, Anthony Fokker langsung bertindak.
Faker segera merancang roda gigi pemutus praktis yang menyingkronkan laju tembakan senjata dengan putaran baling-baling, sehingga baling-baling akan aman digunakan untuk monoplan Faker AI. Dan untuk sementara waktu, Jerman berada di atas angin dalam perang udara. Faker AI Jerman dilengkapi dengan senapan mesin, deflektor, dan roda gigi pemutus. Dari pertengahan tahun 1915 hingga pertengahan tahun 1916, Angkatan Udara Jerman adalah yang tertinggi, menembak jatuh lebih dari 1.000 pesawat sekutu. First Inggris menjuluki ini sebagai Faker Scratch, yang artinya bencana Faker. Gehrels harus menunggu selama hampir 3 tahun di kamp tawanan perang Jerman. Ia melarikan diri setelah mengirim pesan berkode ke Prancis dan mengatur agar peta Jerman dikirimkan melalui gagang raket tenis yang berongga. Ia akhirnya berhasil melarikan diri pada tanggal 14 Februari 1918 setelah beberapa kali gagal. Ia segera bergabung kembali dengan Skuadron Eskadron 26 Prancis untuk mengemudikan pesawat Luftwaffe S-13. Pada tanggal 2 Oktober 1918, ia menembak jatuh korban keempatnya dari Jerman. Namun, dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, taktik pertempuran udara telah berubah drastis dan ia tidak dapat mengalahkan lawan-lawannya yang lebih gesit. Pada 5 Oktober 1918, sehari sebelum ulang tahunnya dan 5 minggu sebelum perang berakhir, penerbang Prancis terkenal Roland Garros, orang pertama yang terbang di atas Laut Mediterania, tewas di dekat Fouziers, Ardennes. Pesawatnya ditembak jatuh oleh seorang pilot Jerman yang menerbangkan pesawat Fokker D-7. Untuk mengenang jasa Roland Garros, ada beberapa tempat yang diberi nama sesuai dengan namanya. Yang pertama, Stadion Roland Garros. Stade Roland Garros adalah kompleks stadion tenis yang terletak di arrondissement ke-16, Paris, Prancis. Awal bermula dari Roland Garros berteman dengan Émile Lesueur saat sekolah di EGC Paris. Émile Lesueur termasuk pemain rugby internasional Prancis. Kemudian, pada tahun 1926, Lesueur kemudian menjadi presiden klub olahraga Stade Prancis. Pada tahun 1928, stadion tenis dibangun oleh Émile Lesueur. Beliau bersikeras agar stadion tersebut diberi nama Roland Garros untuk mengenangnya. Stadion ini merupakan tempat penyelenggaraan turnamen tenis French Open, salah satu dari 4 turnamen tenis berskala Grand Slam yang dimainkan setiap tahunnya pada akhir Mei hingga awal Juni. Oleh karena itu, turnamen ini secara resmi disebut Pesawat Internasional Prancis dari Roland Garros. Komplek yang berluaskan 8,5 hektar ini terdiri dari 20 lapangan, termasuk 3 lapangan berkapasitas besar, Les Jardins de Roland Garros, restoran besar, kompleks bar, Le Village, area pers, dan VIP. Tempat pelatihan nasional Prancis atau CNA, dan Tenisium yang merupakan museum bilingual yang berisi tentang sejarah tenis. Yang kedua, Bandara Internasional La Réunion yang bernama Bandara Roland Garros. Dulunya, bandara ini disebut sebagai Bandar Udara Quilot.
terletak di Saint-Denis, Réunion. Kemudian, pada tanggal 26 November 1994, Bandar Udara Guillaume berganti nama menjadi Airport de Réunion Island Roland Garros sebagai penghormatan kepada penerbang perintis yang lahir di Pulau Réunion. Bandara ini berada pada ketinggian 20 meter atau 66 kaki di atas permukaan laut. Bandara ini memiliki dua landasan pacu beraspal. Yang pertama, 12-30 berukuran 3.200 kali 45 meter atau 10.499 kaki kali 148 kaki. Dan yang kedua, 14/32 berukuran 2.670 kali 45 meter atau 8.760 kaki kali 148 kaki. Yang ketiga, monumen untuk Garros di Bizerte di lokasi pendaratannya yang disebut Roland Garros Plaza. Tahun 2005, sebuah monumen yang mewakili Garros didirikan di Bizerte Prasasti, dipersembahkan oleh Balai Kota Precus kepada Balai Kota Bizerte melalui Asosiasi Kebudayaan Dirgantara Tunisia dan Asosiasi Monumen Garros, akan ditempatkan tepat di lokasi pendaratan di dekat Place des Martyrs di Bizerte. Sebuah monumen yang memperkaya wisata budaya dan ilmu pengetahuan Tunisia dan akan membuka perspektif wisata tertentu. Bukan hanya di Bizerte, monumen Roland Garros juga ada di Saint-Denis. Yang keempat, kota Hauge di Normandy menamai jalan setapak mereka dengan nama Roland Garros untuk merayakan pantai kota tersebut sebagai lokasi tempat ia memecahkan rekor tertinggi. Garros terkadang disebut sebagai jagoan tempur pertama di dunia, namun ia hanya menembak jatuh 4 pesawat, sementara kriteria untuk jagoan ditetapkan pada 5 kemenangan atau lebih. Roland Garros tidak pernah menjadi jagoan terbang. Untuk itu diperlukan setidaknya 5 kemenangan. Namun, ia tidak diragukan lagi adalah pilot pesawat tempur sejati pertama di dunia.